Hai teman-teman di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Untuk keluhan dari freezer box ini, kondisinya kurang dingin. Baik, saya akan lakukan proses pengecekan terlebih dahulu bagaimana kondisi freezer boxnya ini. Yang pertama, saya cek di bagian ruang freezer, nampak tidak ada terbentuk butiran salju yang merata, namun hanya sebagian saja di bagian atas. Nah, seperti ini. Jadi saljunya hanya di bagian atas saja, sehingga freezer box ini menjadi tidak dingin. Oke, seperti ini ya keluhannya. Karena freezer box ini tidak dingin, maka bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer box ini menjadi rusak. Baik, selanjutnya saya akan cek dulu di bagian dapur pacunya. Untuk melakukan pengecekan, kita buka dulu, ada beberapa skrup yang harus kita buka. Kemudian kita lihat mesin kompresornya ini, pastikan bekerja ya. Oke, mesin kompresornya bergetar. Untuk pipa tekannya saya raba tidak terlalu panas. Filter dryer juga saya raba tidak ada terasa hangat. Nah, untuk kondisi seperti ini kemungkinan ada kebocoran freon pada sistem. Mesin kompresornya menggunakan KIDI 65H yang kategorinya adalah 1/5 PK. Oke, sudah jelas ya seperti ini kondisinya. Saya akan lakukan pengecekan apakah ada bercak oli pada bagian dapur pacunya ini atau di perpipaannya. Ternyata tidak ada ya tanda-tanda bercak oli pada perpipaannya ini. Oke, saya akan langsung lakukan pengecekan secara detail. Kita menuju ke bagian belakang. Di bagian belakang saya raba di bodinya ini tidak ada terasa hangat ya, jadi ada indikasi kebocoran freon ini karena tidak ada terasa hangat kondensornya. Lalu kita lihat untuk modelnya yaitu MD20W. Ini adalah 200 liter menggunakan refrigerant R134A. Harusnya di 0,7 ampere. Oke, untuk spesifikasinya bisa kita lihat ini dengan model MD20W menggunakan refrigerant R134A. Baik, selanjutnya saya cabut dulu sumbernya. Oke, saya matikan dulu ya. Dan setelah saya matikan, saatnya saya akan mengeksekusi dan memastikan apakah benar ada kandungan gas freon pada sistem atau tidak. Yang pertama di bagian filter dryer, ini ada pipa, jalur pipa pengisian freon juga ya. Nah, ini saya akan potong dulu. Apakah ada kandungan gas freon pada saat saya lakukan pemotongan di pipa ini? Oke, saya potong dulu di pipa pengisian freon dan pipa pemvakuman ini. Apakah ada kandungan gas freon?
Oke, ternyata untuk kandungan gas freonnya ada namun sedikit ya, tidak mencukupi, menandakan bahwa ini memang telah terjadi kebocoran freon. Nah ini ya, freonnya ada keluar namun tidak begitu banyak. Oke, kita kosongkan dulu kandungan gas freon sampai benar-benar habis. Nanti kita akan mencari di mana letak kebocoran freon ini. Apakah di jalur pipa evaporator atau mungkin di jalur pipa kondensornya. Oke, kita habiskan dulu tekanan freon pada sistem. Pastikan benar-benar tidak ada lagi kandungan gas freon pada sistem. Selanjutnya saya akan pasangkan sedikit pipa kapiler pada jalur pembuangan udara di filter dryer ini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan las terlebih dahulu. Oke, dalam hal proses pengelasan kita harus lakukan secara hati-hati ya, jangan sampai terjadi kebuntuan pada saat proses pengelasan ini. Baik, sudah saya lakukan pengelasan pada jalur pembuangan pipa kapiler di filter dryer. Kemudian kita akan menganalisa di mana letak kebocorannya. Seperti biasa, saya akan lakukan analisa kebocoran dengan menggunakan cairan metil atau Tauson untuk mengetahui di mana kira-kira ya letak kebocorannya. Apakah di jalur pipa kondensor atau mungkin di jalur pipa evaporator. Oke, kita nyalakan dulu unit freezer boxnya ini. Nah, ini setelah saya nyalakan, ada semburan udara pada jalur pembuangan. Kemudian kita akan siapkan cairan metil atau Tauson untuk menganalisa di mana letak kebocorannya. Oke, ini cairannya yaitu cairan metil atau Tauson, berguna untuk mencari di mana letak kebocoran pada sistem. Caranya saya pasang tutup cairan metil ini, saya pasangkan di ujung jalur pembuangan pipa kapiler. Kemudian saya tuangkan cairan metil pada tutupnya ini. Nah, saat kita tuangkan terdapat gelembung udara pada cairan metil ini. Nah, dari sini kita bisa menganalisa apakah gelembung udaranya ini akan berhenti atau tidak ya. Diperlukan waktu kurang lebih sekitar 15 menit untuk memastikan di mana letak kebocorannya. Oke, seperti ini. Kita amati terlebih dahulu ya sampai gelembungnya ini apakah mau berhenti atau tidak. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit sambil kita nyantai-nyantai dulu ya.
Baik teman-teman, setelah kurang lebih sekitar 15 menit, selanjutnya saya tuangkan cairan metil kembali. Lalu untuk mesin kompresornya ini kita matikan, atau unit freezer block ini kita cabut. Pastikan cairan metil ini harus terhisap untuk memastikan apakah ada indikasi kebuntuan atau tidak. Oke, cairan metil terhisap menandakan bahwa tidak ada kebuntuan pada sistem. Jadi seperti itu. Setelah kita mati, cairan metilnya itu berhenti, dan saat kita cabut, cairan metil terhisap menandakan bahwa tidak ada kebocoran di area pipa evaporator, namun terdapat kebocoran di area pipa kondensor. Nah, seperti itu ya analisa saya. Namun apabila merasa kurang yakin, kita akan buktikan ya apakah memang benar kebocorannya di area pipa kondensor. Saya akan lakukan tes press saja. Jadi saya akan berikan tekanan nanti. Ini pipa evaporatornya, pipa balik saya potong. Kemudian saya akan lakukan tes press khusus jalur evaporator beserta pipa kapiler serta filter dryer. Sedangkan jalur kondensor ini saya press juga beserta mesin kompresornya. Oke, saya akan lakukan pengepresan pada unit freezer box ini untuk memastikan apakah benar kebocorannya di area pipa kondensor. Selanjutnya saya potong dulu untuk jalur pipa balik. Ini adalah jalur pipa balik dari evaporator menuju mesin kompresor. Oke, setelah terpotong, nah ini ya jalur pipa baliknya ini. Saya akan pasangkan pentil pengisian guna mempermudah dalam hal proses pengepresan. Nah ini ya, saya pasangkan pentil pengisian. Oke, selanjutnya saya akan lakukan pengelasan. Untuk proses pengelasan pada jalur pipa balik ini, kita harus hati-hati ya, jangan sampai terjadi kebocoran karena proses pengelasan yang kurang matang atau kurang sempurna. Jadi pastikan proses pengelasan ini harus benar-benar rapi dan baik. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pemasangan pentil pengisian pada jalur pipa balik. Sudah saya lakukan. Selanjutnya kita beralih menuju ke jalur pipa kondensor. Ini adalah jalur pipa evaporator yang mana menuju ke filter dryer, lalu menuju ke pipa kondensor. Oke, kita dinginkan dulu.
Dan selanjutnya saya akan lanjut lagi melakukan proses pemotongan. Jadi untuk jalur pembuangan udara pada pipa kapiler yang kita buat sebelumnya, ini harus kita tutup permanen dulu. Untuk ujung jalur pembuangan pipa kapiler sudah saya tutup seperti ini ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kita hidupkan unit freezer box, lalu pastikan pada jalur pipa baliknya ini sudah ada tekanan udara, menandakan bahwa proses pengelasan kita tidak mengalami kebuntuan. Oke, saya rasa cukup. Lalu kita akan lakukan tes press untuk memastikan apakah mesin kompresornya ini normal atau tidak. Yang mana untuk mesin kompresor kita harus pastikan apakah bisa mencapai tekanan di skala minimal itu 400 PSI. Jadi kita harus pastikan ya, apakah mampu proses penekanannya di skala 400 PSI. Oke, selanjutnya dalam hal proses penekanan, jarum manifold sudah mendekati di skala 400 PSI, menandakan bahwa mesin kompresornya ini masih layak digunakan. Artinya memang tidak ada masalah ya di mesin kompresornya ini. Karena untuk kendala salju yang kurang merata bisa juga karena mesin kompresor yang kurang maksimal atau kurang sehat, bisa juga. Namun di sini saya pastikan untuk mesin kompresornya masih layak digunakan karena tekanannya itu masih mampu di skala 400 PSI. Untuk pengecekan mesin kompresor saya rasa sudah tidak ada masalah. Kita lanjut untuk memastikan apakah memang benar kebocoran di area pipa kondensor atau bukan. Kita akan lakukan tes press terpisah, yang mana jalur pipa evaporator sendiri dan jalur pipa kondensor sendiri. Oke, ini adalah jalur evaporator yang menuju ke pipa kapiler, kemudian menuju ke filter dryer. Nah, di bagian ini saya potong ya, antara filter dan pipa kondensor saya akan potong, kemudian saya akan tutup ujungnya ya. Lalu di bagian mesin kompresor nanti saya buatkan pentil pengisian juga. Baik, saya potong dulu untuk jalur pipa kondensor yang menuju ke filter dryer.
Kemudian untuk mesin kompresornya ini di jalur pipa balik yang menuju evaporator, ini saya pasang dulu ventil pengisian. Kemudian pada ujung-ujung jalur evaporator maupun kondensor ini saya tutup. Lalu saya akan lakukan pengelasan permanen. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Dalam hal proses pengelasan ini kita harus hati-hati, jangan sampai terjadi kebocoran pada saat proses pengelasan. Oke, untuk jalur pipa kondensor saya akan las juga. Untuk pipa kondensor yang terbuat dari bahan besi, ini kita lakukan pengelasan harus menggunakan serbuk borak agar kawat las tembaga ini bisa merekat dengan sempurna pada pipa besi kondensor. Jadi pastikan kita gunakan serbuk borak. Oke, untuk proses penutupan pada jalur ujung pipa kondensor sudah selesai. Nah, pastikan tertutup rapat. Lanjut, kita akan menutup pada jalur ujung pipa kondensor yang menuju ke filter dryer. Oke, sudah tertutup ya.
Kedua ujungnya sudah saya tutup. Pentil pengisian sudah terpasang pada mesin kompresor. Lalu saya dinginkan dulu. Oke, setelah dingin kita akan lanjut melakukan tes press pada masing-masing jalur. Ini adalah jalur evaporator. Nah, seperti ini ya. Setelah saya sambungkan manifold double pada kedua jalur, yaitu jalur evaporator maupun jalur kondensor. Untuk analiser yang berwarna biru ini adalah jalur yang menuju evaporator, sedangkan yang berwarna merah ini adalah jalur yang menuju ke jalur kondensor. Dan saat ini saya sedang melakukan tes press di kedua sistem perpipaannya ini. Untuk tekanannya kita bisa setting di 300 PSI di kedua masing-masing jalur, baik itu jalur evaporator maupun kondensor. Saya gunakan mesin kompresor eksternal ya. Oke, kita biarkan dulu sampai 1 atau 2 jam kemudian. Baik, setelah 1 atau 2 jam kemudian kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk jarum manifold yang berwarna biru, ini tekanannya saat ini masih stabil di skala 300 PSI. Ya, kita lihat ya. Jadi untuk tekanan jalur evaporator masih stabil di skala 300 PSI. Artinya mantap, tidak ada masalah. Lalu di jalur pipa kondensor yang awalnya tadi 300 PSI, saat ini sudah turun ya. Sudah turun di bawah 300. Artinya ada masalah memang di jalur pipa kondensor. Jadi kesimpulannya memang positif, kebocoran di area pipa kondensor. Oke, langkah selanjutnya saya akan siapkan kondensor, yang mana saya perlukan kondensor sebanyak 20 U. Artinya saya siapkan kondensor 10 U kali 2 menjadi 20 U yang saya pasang di bagian belakang. Oke, saya akan pasang ya kondensor ini di bagian belakang. Baik teman-teman, setelah saya pasang kondensor dan saya sambungkan semua. Nah, seperti ini saya pasang kondensornya. Di antara kondensor 1 dan 2 saya berikan jarak kurang lebih sekitar 1 cm. Kondensor yang pertama saya letakkan saja tepat menempel di bagian bodi. Kondensor kedua ini saya berikan jarak kurang lebih 2 cm. Lalu saya sambung, saya pasang di jalur pipa tekan. Kemudian saya pasang juga di filter dryer. Oke. Untuk pipa baliknya sudah saya lakukan pengelasan juga. Saya buatkan pentil pengisian juga sudah. Tinggal kita akan lakukan proses pemvakuman, karena kita akan lakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, saya siapkan selang manifold. Saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Namun sebelumnya pasang dulu spuyer pentil pengisian. Setelah itu baru kita pasang selang manifold sambil dikencangkan ya, jangan sampai ada yang kendor
pada saat proses pemvakuman. Oke, kita hidupkan dulu unit freezer box. Dan setelah itu kita cek di jalur pembuangan udara pada pipa kapiler akan berhembus udara. Kemudian keran manifold kita tutup, maka jarum manifold akan turun perlahan menuju di skala minus 30 PSI. Oke, saat ini kita cek ada semburan udara pada jalur pembuangan pipa kapiler. Biarkan udara ini sampai habis. Diperlukan waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan proses pemvakuman ini. Oke, kita biarkan dulu ya. Baik, setelah dilakukan proses pemvakuman kurang lebih 30 menit, kita lihat untuk jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Artinya proses pemvakuman sudah cukup. Lalu di bagian jalur pembuangan udara sudah tidak ada lagi udara yang keluar. Lalu kita bisa lakukan penyegelan. Jangan lupa dilakukan pengelasan. Oke, sudah tertutup. Selanjutnya saya siapkan freon R134A Jincool. Nah, ini saya akan lakukan proses pengisian freon pada sistem. Saya pasang dulu ya selang manifold pada keran freon. Lalu jangan lupa dikencangkan. Buka keran freon. Oke, sebelum melakukan proses pengisian, kita harus buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke ya, jadi sebelum melakukan proses pengisian, kita buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Dan setelah itu baru kita boleh melakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, kita buka keran manifold. Secara otomatis freon akan mengalir pada sistem. Lakukan proses pengisian ini secara bertahap ya. Di 10 PSI paling tidak ya untuk tekanan freon R134. Oke, cukup dulu kita running terlebih dahulu. Baik, setelah saya lakukan proses pengisian freon, jarum manifold sudah menunjukkan di skala 10 PSI, arusnya di 1,3 ampere. Filter dryer terasa hangat, mantap. Jadi untuk proses pengisian freon saya rasa sudah cukup. Tekanan di 10 PSI. Apabila kurang kita bisa tambahkan sedikit. Oke, saya rasa sudah cukup ya di 10 PSI saja. Tidak perlu banyak-banyak. Selanjutnya kita akan lepas dulu selang manifold pada pentil pengisian. Kemudian jangan lupa ditutup.
Lalu kita rapikan perpipaannya ini. Tang ampere kita keluarkan dulu. Jadi untuk proses pengisian freon sudah selesai. Tinggal kita rapikan dan tutup kembali kap penutup ruang mesinnya ini. Oke, saya akan lakukan penutupan terlebih dahulu pada kap ruang mesin ini. Dan setelah tertutup, kita akan intip dulu bagaimana kondisinya. Nah, ini pemasangan kondensor eksternal sebanyak 20U. Saya raba terasa panas, mantap. Lalu kita akan lihat bagaimana proses pembentukan saljunya, apakah sudah mulai terbentuk ya. Kita intip dulu. Oke, untuk proses pembentukan saljunya sudah mulai terbentuk ya. Di bagian atas ini sudah terlihat. Diperlukan waktu kurang lebih 5 jam ya, sampai saljunya ini merata. Nah, ini sudah mulai terlihat ya. Yang awalnya tadi tidak ada saljunya di bagian ini. Jadi untuk proses perbaikan freezer box ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.